Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pemrograman basis data. Kali ini kita akan masuk materi bab 10 mengenai trigger. Di pembahasan trigger ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, statement level trigger. Kemudian yang kedua ada raw level trigger. Dan yang terakhir, manajemen trigger. Nah, yang pertama itu konsep trigger dasar. Apa itu konsep trigger dasar? Trigger merupakan konsep atau merupakan jenis blok PLSQL yang berhubungan atau bersosialisasi dengan tabel, view, skema, atau database. Trigger dieksekusi secara implisit ketika terjadi suatu event. Ada 2 jenis trigger yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu application trigger, yaitu dibangkitkan ketika terjadi event pada aplikasi Oracle from developer. Kemudian ada database trigger, yaitu dibangkitkan ketika terjadi event pada DML atau event pada sistem. Contohnya logon, shutdown, dan lain-lain pada skema database. Nah, pada praktikum kali ini akan fokus pada DML trigger. DML trigger merupakan jenis trigger yang dieksekusi ketika terjadi operasi DML, yaitu ada insert, update, dan delete. Kemudian DML trigger dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama statement trigger. Nah, statement trigger ini ada 3 poin. Yang pertama poinnya tipe trigger secara default. Yang kedua dieksekusi secara ketika terjadi trigger event. Dan yang ketiga yaitu akan selalu dieksekusi walaupun tidak ada raw data yang berubah. Nah, kemudian trigger berikutnya yaitu raw trigger. Nah, raw trigger ini juga ada 3 poin. Yang pertama dieksekusi sebanyak raw data yang berubah. Kemudian tidak akan dieksekusi jika tidak ada raw data yang berubah. Kemudian yang poin terakhir ditunjukkan oleh statement for each row. Nah, kali ini kita akan masuk ke praktikumnya. Praktikum langsung ke Oracle-nya. Kita akan membuat sebuah statement trigger. Yang pertama kita mengikuti contoh dari modul ya. Yang pertama kita akan membuat statement trigger 1. Soalnya yaitu buatlah statement trigger bernama trigger underscore DML underscore region underscore warning yang mengoutputkan warning jika terjadi operasi DML pada tabel region. Misalkan ketika terjadi penambahan di tabel region, maka akan dikeluarkan peringatan ini terjadi penambahan data di tabel region. Nah, ini kata-katanya nanti bisa diganti teman-teman sendiri. Nah, ataupun jika terjadi perubahan data maka akan dikeluarkan peringatan terjadi perubahan. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan inputan pada tabel, nanti dia akan mengeluarkan outputan atau warning, yaitu terjadi penambahan jika menambahkan data. Nah, kita bahas sedikit mengenai langkah-langkahnya. Pertama, kita membuat create or replace trigger, ini triggernya. Kemudian nama triggernya bebas, terserah teman-teman. Karena ini contoh dan datanya sudah ada di Oracle database, maka kita membuat ini trg underscore dml region underscore warning. Nah, kemudian tentukan trigger timing dan eventnya. Nah, ini ketika after insert or update or delete or region. Jadi ketika terjadi insert atau update atau delete pada tabel region, kemudian yang ketiga itu deklarasi. Nah, kemudian dideklarasikan. Nah, kemudian tipe datanya warning, kita menggunakan tipe data varchar. Dan jumlahnya 100. Ini bebas, mau 100 mau berapa. Tergantung kata-kata yang akan digunakan, misalnya lebih dari 50 atau berapa terserah. Kemudian kita buat bodinya pada trigger. Nah, ini begin,
Kemudian if, kita pakai if else, yaitu kondisi ya. Jadi ketika if jika terjadi insert, maka dia akan menampilkan ini terjadinya penambahan data di tabel regions. Kemudian else if updating. Nah, ini untuk membuat warning ketika terjadinya update. Kemudian else if delete, ini warning terjadi penghapus data di tabel regions. Kemudian and if, yaitu menghentikan ini kondisi if else. Kemudian dbms output line, warning, dia memanggil warning ini. Ini kan kita pakai tipe datanya varchar nih, warning, kemudian dipanggil, kemudian end. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka Oracle-nya. Kita lihat sama-sama biar lebih mudah teman-temannya. Kita buka Oracle command line-nya. Seperti biasa kita koneksikan dulu passwordnya. Jangan lupa set server output on. Nih, maaf ini tidak ada spasi. Oke, kemudian kita tampilkan select from tab. Ini fungsinya supaya nanti kita mudah untuk menampilkan notepad-nya. Oke, kita blok. Sebentar. Nah, kita coba ini trigger 1, yaitu yang ini. Nah, yang ini yang kita coba. Kita copy. Lalu save, jangan lupa di close, langsung flash. Oke, triggernya create. Nah, tadi sudah kita bahas komponen-komponennya yang ada di sini. Kemudian kita lakukan pengamatan. Nah, lakukan pengamatan ini. Yang pertama, lakukan operasi DML yang merubah satu data di tabel region, misalkan update region set. Nah, region name, regionnya yaitu namanya Indonesia, where region dengan ID-nya 4. Nah, selanjutnya kita coba poinnya, bisa di copy, kita copy, kita pastekan, lalu enter. Nah, nih warnanya keluar update region. Kita melakukan updating, yaitu dengan nama Indonesia, kemudian ID-nya 4. Nah, yang terjadi perubahan data di tabel regions. Oke, ini satu contoh dulu. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Mungkin untuk forum nanti silakan teman-teman mencoba ini. Lakukan penghapusan data di tabel region, lalu buat kembali trigger tersebut dengan terlebih dahulu mengubah timing menjadi before. Kemudian lakukan penghapusan data di tabel region dan jelaskan perbedaannya. Nah, kita nggak terlalu fokus ke ini, tapi silakan nanti kita bahas. Kita coba trigger yang kedua. Kita copy lagi. Copy, kemudian dipaste di notepad, kemudian save. Nah, triggernya create.
Oke, sedikit kita bahas mengenai ini. Nah, statement trigger 2 yaitu kita pertama membuat definisi seperti yang di atas. Kemudian update of, nah ini tentukan trigger timingnya dan event. Misal before, jadi sebelum update ini harusnya nggak pakai ini off. Keep before update on employee, atau juga bisa pakai after update on employee. Kemudian bodinya if to car, ini data, tipe datanya. Kemudian in month, ada bulan, tahun. Kemudian ini ada tampilan error. Nah, errornya nanti akan menampilkan ini tidak boleh melakukan perubahan gaji pegawai pada hari dan jam kerja. Nah, nanti warningnya akan menampilkan itu di triggernya. Nah, saya punya satu contoh yaitu mengenai trigger ini, ya hampir sama. Saya buat sendiri karena sebelumnya kita mungkin di materi kemarin kita sudah membuat paket, yaitu paket specification dan ke paket body. Mungkin teman-teman yang belum menonton videonya nanti bisa lihat di YouTube atau klik di link bio yang ada di bawah. Oke, kita buat ini trigger. Ya, ini membuat trigger dengan namanya trigger underscore paket matkul. Oke, kita paste lalu enter. Nah, di sini saya membuat yaitu trigger pada tabel matkul. Nah, ketika setelah insert atau update atau delete pada tabel matkul, kemudian deklarasikan yaitu warning varchar 2, tipe datanya varchar 2, kemudian jumlahnya 100. Kemudian begin if inserting, hampir sama dengan yang atas tadi penjelasannya. Ketika terjadinya insert, maka dia akan ini menampilkan ini. Kemudian update, maka ini terjadi perubahan data pada tabel matkul. Kemudian delete, terjadi penghapusan data pada tabel matkul. Kemudian mengakhiri yaitu kondisi if else. Kemudian memanggil warning, kemudian end. Kita coba melakukan penambahan data pada tabel matkul. Kita copy lalu paste. Nah, telah terjadi penambahan. Kita coba menampilkan datanya yang telah kita tambahkan. Nah, ini ada 3 ini yaitu M1218 3 pemrograman basis data, kemudian kodenya 3 karena sebelumnya saya sudah pernah input, jadi ini double. Oke, mungkin untuk materi mengenai trigger cukup sekian. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir, yaitu membuat statement trigger. Kemudian yang kedua, buatlah tabel bernama region underscore history. Kemudian jika teman-teman ada yang kesulitan, silahkan bertanya kepada asdosnya masing-masing. Dan jangan lupa mengerjakan. Mungkin jika ada kata-kata yang salah dari saya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.